Halo teman-teman Sobat Hunter, video hari ini saya baru bisa memberikan informasi mengenai perbedaan harga dan spek dari senapan angin PCP yang bocap 500 cc serinya high grade. Perlu teman-teman ketahui juga ya, untuk seri high grade ini kan ada dua versi ya. Ada yang popornya kayu, ada juga yang popornya taktikal. Keduanya ini dari segi harga ada perbedaan. Dari segi speknya ada beberapa persamaan, juga ada yang membedakan komponen satu dengan yang lain. Serta hari ini saya juga memberikan informasi edukasi bagi teman-teman yang kemarin itu sempat untuk upgrade, merubah dari komponen bawaan masing-masing kedua senapan angin ini. Ya, ini yang atas ini high grade untuk yang jenis PCP Predator Tactical 500 cc. Yang bawah ini ada senapan angin high grade juga, cuman ini bawaannya yang FX Airgun. Komponennya ada perbedaan, akan saya jelaskan sedetail mungkin di video hari ini. Pastinya simak video sampai akhir, jangan di skip. Sudah siap? Coba langsung saja yuk kita bahas satu persatu dan ngobrol santai dimulai hari ini. Nah, adapun tujuan saya buat video hari ini soal penjelasan ya, perbedaan dari kedua senapan angin ini. Itu beberapa waktu yang lalu ada teman-teman Sobat Hunter yang sudah belanja, yang sudah order senapan angin bocap seri high grade. Yang atas ini bawaan dari Predator Tactical ya, popornya ini menggunakan popor Tactical Atom ABS. Sedangkan yang bawaannya FX Airgun ini sama high grade-nya juga, popornya dari kayu mahoni. Kedua senapan angin ini sebenarnya kalau dilihat dari konsep, terus fiturnya, kemampuan fisik dan sebagainya itu hampir sama. Hampir sama. Contohnya ini soal laras ya. Larasnya yang dipakai itu sama persis. Jadi larasnya panjang, untuk diameternya, akurasinya, performanya itu sama semuanya, tidak ada perbedaan. Cincin, serombong dan sebagainya sama, tidak ada perbedaan. Soal harganya beda. Nah, kenapa harganya bisa beda? Ini saya jelaskan dulu satu persatu ya. Yang pertama yang atas, yang seri high grade ini bawaannya Predator, popornya Tactical Atom ABS itu harganya 3 juta pas. Sedangkan yang seri high grade ini, yang FX Airgun itu harganya cuman sekitar Rp2.750.000. Ada selisih sekitar Rp250.000. Kenapa ini bisa beda? Perbedaannya itu ada di rangkaian pendukungnya. Contohnya ada di bagian bawah ini rel untuk jenis yang Predator high grade, yang taktikal itu relnya bagian bawah sudah ada. Dan ini bahannya dari bahan dural. Bahan dural logam ditambah ada atom ABS-nya sedikit di bagian sini. Dan terus di bagian bawah rangkaiannya ini dia full logam. Dan popornya belakang, paling belakang ini ya, ini ada pipanya full logam dia, full metal. Bahan dural juga. Jadi ini harganya lebih tinggi dibandingkan dengan yang FX Airgun yang popornya kayu. Kalau popornya kayu ini sederhana, popornya cuman dia pakai kayu, dibaut atau skrup satu di bagian sini. Dan ini kalau bisa dilepas, itu cuma rangkaiannya chamber dan simple, ada di ruang area pelatuknya saja. Kalau yang ini rangkaiannya ada banyak nih, di bagian rel bawahnya, rumahan di bagian pelatuknya, pipa untuk popornya, itu rangkaiannya beda-beda. Sehingga ya dari segi biaya pembuatan dan sebagainya lebih tinggi yang seri high grade bawaannya Predator Tactical. Jelas ya? Oke, dari sini ada pertanyaan, silakan kalau ada ditulis saja di kolom komentar. Lanjut, soal kemampuan. Nah, kalau berbicara soal kemampuan ini sama, ruang ledak dari chambernya ini sama, ya, standar 14 sampai 15 cc, di angka itu. Terus untuk FPS rata-ratanya kalau ini settingan power yang paling kenceng, maksimal, yang paling kenceng lah pokoknya, power yang paling besar, itu sekitar 750 sampai 1000 FPS. Ya tergantung nanti teman-teman pakai mimisnya apa. Tergantung untuk tekanan anginnya di berapa PSI. Jadi seperti itu. Jumlah shootnya juga sama, persis kan ruang ledaknya sama. Untuk jumlah shootnya yang Predator Tactical high grade atau FX Airgun yang high grade ini sekali isi angin maksimal 2000 sampai 2500 PS itu dengan FPS rata-rata 850 sampai masuk tembus di angka 1000 itu bisa digunakan untuk menembak 30 sampai 40 kali shoot.
kurang lebihnya. Oke, kalau untuk shootnya lebih banyak, ya power harus dikurangi. Dan maksimal yang kemarin pernah saya coba, settingan power yang paling kecil dengan FPA rata-rata sekitar 700 sampai 750, mentok di angka 800-an. Itu untuk jumlah shootnya sekitar hampir tembus di angka 80 sampai 90 kali shoot. Itu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa setting sendiri sesuai kebutuhan, sesuai selera. Walaupun ini ada persamaan, ini ada perbedaan juga di bagian konstruksi bawah, tadi sudah saya jelaskan sedikit, dan tambahannya ada di relnya atas ini. Untuk yang bawaan dari Predator high grade itu ada rel adapter tambahannya. Jadi ini bisa dilepas, bisa dipasang untuk yang jenis Predator taktikal. Kalau yang efek airgun ini nggak ada. Jadi kalau nanti teman-teman pengen lebih tinggi harus nambah sendiri, ya. Atau sebaliknya, kalau teman-teman nanti untuk yang jenis Predator taktikal dirasa relnya terlalu tinggi, pengen agak pendek juga harus bisa dilepas. Seperti itu. Jelas ya? Terus soal apa lagi ya? Nah, ini konstruksi komponen bagian bawah tadi ya. Ini walaupun ada persamaan, untuk komponen yang ini, yang bawah ini ya, bawaan dari masing-masing high grade yang Predator ataupun yang efek airgun, ini nggak bisa dioper atau nggak bisa di switch, ditukar ya. Yang popor kayu dipasang di sini, yang di taktikal dipasang di sini itu nggak bisa karena sudah ada ukuran bautnya masing-masing, tempatnya masing-masing, yang dimana kalau nanti diubah itu nggak bisa dipasang. Apalagi kalau teman-teman fatalnya di upgrade, diakali sendiri, itu masih belum bisa. Dan jangan ya, karena nanti untuk dampaknya bisa berakibat fatal. Rusak dari konstruksi bagian chamber atau di dalamnya itu bisa mengakibatkan senapan anginnya nggak bisa dipakai. Oke, jelas ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, ciri khas dari seri high grade ini yang belum tahu ya, mungkin sempat nonton video sebentar. Nah, ini untuk yang seri high grade, ciri khasnya untuk cancel kokangnya posisi ada di sebelah kiri yang bisa dilipat seperti ini. Nah, oke, ini bisa dilipat, bisa dibuka seperti ini. Ini nggak ada di senapan angin yang lain, khusus untuk yang seri high grade aja. Panjang larasnya yang saat ini ready itu yang laras 55 cm ya. Kalau yang dulu ada yang 60 sama 65 cm untuk panjangnya. Tapi yang saat ini rilis dari pabrikan standar semuanya pakai panjang larasnya 55 cm. Bagi teman-teman yang pengen order silahkan, stoknya masih ada. Jangan khawatir juga, kedua senapan angin ini bisa switch magazine ataupun single shoot. Kalau pengen pengisiannya santai, nggak terbiasa pakai magazine, bisa pakai single shoot bawaan. Kalau pengen lebih praktis, lebih cepat, ya bisa pakai langsung magazine. Jelas dari sini? Nah, untuk infonya cukup sekian saja, karena ini perbedaannya cuma ada di beberapa titik saja. Kalau yang lain semuanya hampir sama. Oke, kalau bingung nanti pengoperasian, penggunaan hingga perawatan dari kedua senapan angin ini, silakan bisa langsung ditanyakan via WA. Nanti siap dibantu. Kalau masih bingung, bisa video call langsung lihat unitnya sambil nanti ngobrol santai dengan timnya kami untuk membantu kalau ada kendala, kerusakan, terus pokoknya seputar senapan angin yang produk dari kami, nanti siap dibantu. Oke, jelas ya? Nah, oke teman-teman Sobat Hunter, untuk video kali ini cukup sekian. Sudah tahu ya dari harga, perbedaan komponennya, terus untuk rangkaiannya sudah saya jelaskan sedetail mungkin. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum paham atau mungkin masih kurang puas untuk penjelasan di video hari ini, silakan bisa langsung ditanyakan via WA. Yang kontak personnya ada di video. Sekali lagi saya ingatkan kembali ya, untuk konstruksi dari senapan angin ini yang seri high grade ada yang lain pokoknya. Nggak hanya cuman high grade ini aja. Jenis senapan angin yang lain itu saran saya jangan di-upgrade atau dirubah di luar standar bawaan pabrikan, karena bisa menyebabkan senapan anginnya berkendala dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Intinya senapan angin bawaan dari pabrik itu sudah standar. Kalau diubah pasti nanti jangka panjang atau jangka pendeknya ada beberapa kerusakan dari komponennya. Ya kalau komponennya rusak ringan bisa diganti, nggak masalah. Tapi nanti kalau rusaknya berat ya nggak bisa diganti, hasil nanti senapan anginnya juga nggak bisa digunakan kembali. Oke, ya itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur.